Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dengan saya Faiza Civian. Jadi saya ingin membawakan materi mengenai membaca dan menulis paragraf secara kritis dan kreatif untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Ade Siti Haryanti, SPD MPD. Yang pertama, pengertian paragraf. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang saling terhubung dan membahas satu ide utama secara runtut dan logis. Paragraf menjadi bagian terkecil dalam tulisan yang tetap utuh karena membahas satu topik. Berdasarkan KBBI, paragraf dimulai dengan alinea baru dan berisi satu gagasan pokok. Panjangnya bisa bervariasi, baik dalam tulisan fiksi maupun non-fiksi, tetapi tetap harus memiliki kesatuan dan kepaduan isi. Para ahli seperti Zainal Arifin dan Amran Tasai juga menyebut paragraf sebagai kumpulan kalimat yang menjelaskan satu gagasan secara lengkap. Untuk selanjutnya, kegunaan paragraf. Kegunaan paragraf yang utama adalah untuk menandai pembukaan topik yang baru atau pengembangan lebih lanjut topik sebelumnya. Untuk kegunaan lain dari paragraf itu untuk menambah hal-hal yang penting untuk memperinci apa yang diutarakan dalam paragraf terdahulu. Untuk selanjutnya, macam-macam paragraf. Yang pertama berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada narasi. Dia menceritakan peristiwa dengan unsur alur, tokoh, latar, dan konflik. Selanjutnya deskripsi. Dia menggambarkan objek secara detail hingga pembaca seakan-akan bisa melihat atau mengalami langsung. Yang ketiga ada eksposisi, menjelaskan informasi, teori, atau pengetahuan secara logis dan sistematis. Selanjutnya argumentasi, dia mengemukakan pendapat disertai alasan atau bukti untuk meyakinkan si pembaca. Selanjutnya persuasi, dia berisi ajakan, bujukan, atau himbauan agar pembaca mengikuti isi paragraf. Untuk yang kedua, paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang pertama ada deduktif, dia kalimat utamanya di awal paragraf dan diikuti kalimat penjelas. Yang kedua ada induktif, kalimat utamanya berada di akhir paragraf setelah penjelas. Yang ketiga ada campuran, kalimat utamanya itu di awal dan ditegaskan kembali di akhir. Untuk ketiga, paragraf berdasarkan tujuannya. Yang pertama ada narasi, dia untuk menceritakan kejadian. Kemudian deskripsi, dia untuk menggambarkan objek. Selanjutnya eksposisi, dia untuk menjelaskan informasi. Selanjutnya ada argumentasi, dia untuk meyakinkan melalui pendapat. Dan selanjutnya ada persuasi, dia untuk mempengaruhi atau mengajak pembaca. Selanjutnya berdasarkan pola pengembangan paragraf, ada umum khusus, dia dimulai dari pernyataan umum lalu dijelaskan dengan rincian. Selanjutnya khusus umum, dimulai dari rincian lalu kesimpulan umum. Selanjutnya definisi luas, dia menjelaskan arti atau makna suatu hal secara rinci. Selanjutnya proses, dia menguraikan langkah-langkah atau urutan kejadian. Selanjutnya sebab akibat, dia menjelaskan penyebab dan dampaknya. Selanjutnya ada ilustrasi, dia memberikan contoh konkret dari gagasan yang abstrak. Selanjutnya, pertentangan dan perbandingan, dia menunjukkan perbedaan atau kesamaan antara dua hal. Selanjutnya ada analisis, dia memecahkan masalah, gagasan umum ke bagian-bagian yang lebih rinci dan logis. Selanjutnya ada klasifikasi, atau mengelompokkan hal berdasarkan kesamaan tertentu. Selanjutnya seleksi, memilih bagian berdasarkan fungsi atau bentuknya. Selanjutnya titik pandang, dia berdasarkan sudut pandang penulis terhadap suatu objeknya. Yang selanjutnya dramatis, yaitu penyampaian melalui dialog atau cerita secara tidak langsung. Selanjutnya ada analogi, dia membandingkan dua hal yang mirip untuk menjelaskan konsep. Selanjutnya ada generalisasi, menarik kesimpulan umum dari beberapa fakta dan data. Untuk selanjutnya, unsur-unsur paragraf. Yang pertama ada ide pokok, yaitu gagasan utama atau inti pembahasan dalam paragraf.
Selanjutnya ada kalimat utama. Kalimat utama ini yaitu kalimat yang memuat ide pokok dan menjadi dasar isi paragraf. Untuk yang ketiga ada kalimat penjelas, merupakan kalimat-kalimat yang mendukung atau menjabarkan kalimat utamanya. Jadi dia harus padu atau satu kesatuan topik. Yang selanjutnya ada opini dan fakta, yaitu merupakan pendapat pribadi yang memperkuat atau menjelaskan ide dengan data atau informasi yang nyata untuk mendukung ide tersebut. Selanjutnya di sini ada contoh paragraf yang saya ambil di sini paragraf deduktif yang kalimat utamanya berada di awal paragraf. Untuk unsur-unsurnya di sini ada ide pokok yaitu keanekaragaman budaya Indonesia. Kalimat utamanya itu ada di kalimat pertama, kemudian kalimat penjelasnya itu ada di kalimat kedua hingga terakhir, dan untuk faktanya itu di sini banyaknya suku bangsa dan keberagaman adat. Untuk opininya atau pendapatnya, budaya tersebut menjadi kekayaan yang harus dijaga. Nah, untuk membaca paragraf secara kritis itu tujuannya itu agar membaca dengan penuh pemahaman, analisis, dan evaluasi terhadap isi paragraf. Ini lebih dari sekedar memahami makna kata, tetapi juga melihat maksud tersembunyi, argumentasi, dan juga logika paragraf. Untuk langkah-langkah membaca paragraf secara kritis itu, yang pertama ada identifikasi ide pokok, itu menemukan kalimat utamanya atau gagasan utamanya. Yang kedua, pisahkan fakta dan opini, apakah informasi itu data nyata atau hanya opini aja. Yang ketiga, analisis struktur logis paragraf, apakah paragrafnya ini tersusun rapih, logis, dan mendukung gagasan pokok tersebut. Yang keempat, tanyakan tujuan penulis, menginformasikan, meyakinkan, atau membujuk pembaca. Yang kelima, bandingkan dengan informasi lain. Apakah informasi yang dibaca sejalan dengan pengetahuan atau sumber lain? Selanjutnya, menulis paragraf secara kreatif. Tujuan menulis kreatif ini merupakan cara yang menarik, variatif, dan memikat pembaca tanpa kehilangan kejelasan dan makna pokok. Tips nulis paragraf secara kreatif ini, yang pertama ada gunakan kalimat pembuka yang kuat, bisa berupa kayak pertanyaan retoris, pernyataan menarik, atau fakta mengejutkan. Yang kedua ada variasi kalimat, ini campuran kalimat kayak panjang pendek, kalimat tanya, perintah, atau semacam deskripsi. Yang ketiga gunakan ilustrasi, contoh, dan juga data. Dia kayak menambahkan kekuatan paragraf agar lebih hidup dan meyakinkan. Yang keempat, perhatikan alur logikanya. Jadi kalimat penjelas itu harus koheren dan mengalir dari kalimat utamanya. Yang kelima, sisipkan gaya bahasa atau majas agar lebih menarik ya. Kemudian untuk kesimpulannya sendiri, paragraf merupakan satu kesatuan pikiran yang terdiri atas unsur penting seperti ide pokok, kalimat utama, kalimat penjelas, serta opini dan fakta. Berdasarkan tujuan dan isinya, paragraf dapat terbentuk narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan juga persuasi. Sementara itu, letak kalimat utamanya yang membedakan itu ada deduktif, induktif, campuran, dan naratif. Pola pengembangannya pun beragam, kayak pola umum khusus, sebab akibat, proses, hingga analogi. Nah, dengan memahami struktur, jenis, dan pola pengembangan paragraf, serta mengasah kemampuan membaca secara kritis dan menulis secara kreatif, kita dapat menyusun paragraf yang lebih logis, komunikatif, dan juga bermakna. Keterampilan ini sangat penting untuk memperkuat daya pikir, ekspresi diri, dan juga kejelasan dalam menyampaikan ide melalui tulisan. Baik, sekian untuk materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.